segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Wow. Ini teman-teman di rumah bingung kali ya? Bingung. Ini cool ya? Bukan. Kita nggak lagi mau cool ya teman-teman. Bukan. Ibadah online. Bukan, dong, Kak. Bang Rivo. Bukan. Kakak banget ya, Van. Kak. Bukan Om. Aduh. Bukan Bang Iya, Rivo. oke. Bukan. Oke. Mendingan gini aja deh, supaya teman-teman di rumah juga nggak bingung gini, apa itu gitu ya kan? Kita kenalan aja kali ya? Oke. Boleh. Kan bentar nih. Oh iya. Katanya Apa? kalau nggak kenal, maka Tak sayang. Oh iya, benar-benar. karena Bener-bener. gue nggak mau nggak disayang. Iya. Jadi, Kenalan dong harus. Oke, kita harus Boleh. kenalan. Oke. Tanpa berlama-lama, kami dari TVRI. Tasya Fandi. Rivo dalam acara Obsesi. obrolan Seru. Santai dan Berisi. kalian pede banget ya. Oh iya dong. Itu isinya apa aja, Pak? Aduh. Roh Kudus. Oke, baik. Ini kenalan udah. Udah. Mereka udah tahu obsesi gitu ya kan? Emang kita ngobrol bertiga doang? Oh. Tar dulu. Udah macam artis ya. Kita ngobrol bertiga gitu ngoceh-ngoceh. Enggak dong. Kita kayak seperti acara di stasiun lainnya. Stasiun lain. Stasiun lainnya. Stasiun. Kita harus lainnya. pasti undang Oke. bintang tamu. Bintang Oh, tamu. siap. Iya, obsesi. Obsesi. Seru, santai, dan berisi. Berisi obrolan tentunya ya. Iya. bener. Obrolan ya? Ya. Nanti berarti kita bisa julid-julid juga gitu. Oh, Enggak enggak, dong. enggak. Enggak. Oh, Enggak. kita NJJC. Jadi siapa? Apa sih? No julid-julid. Betul ya, betul. NJJC. Cepet loh kamu. Hebat. Gua baru perdana hebat. Udah deh, gini aja deh. Ini kan acara kan kita baru mulai ya. Baru mulai. Tahu nggak Apa tuh? bintang tamu yang mau masuk isi acara di sini? Kenapa tuh? 10 kandidat, Bro. Wah, banyak banget. 10. 10. Sabar, Van. Sabar. Yang udah pasti satu, yang Ya. 9 Iman. Ya, belum dikontak. Ya, belum dikontak. Oh, mata rohani belum di. Mata rohani. Doa dulu dong. Oh, Kita iya, putuskan biar Tuhan yang tapi Iya. yang jelas orang yang diundang ini benar-benar pilihan Tuhan. Wah, spesial. Spesial. Di telepon langsung orangnya sibuk banget. Sibuk banget. Kok tanggal sekian harus jam. Koko ya. Oh, sorry udah ke intro ya koko ya. Iya. Oke, Oh, berarti masih koko. muda, teman-teman. Iya dong. Nggak yang begini juga. Aduh. Hargain dong. Mengkilap kalau yang ini. Jangan dong. Oh, jangan. Ya, oke. Baik. Penasaran kan pasti? Teman-teman pasti penasaran banget. Teman-teman penasaran. Penasaran. Kamu penasaran nggak? Penasaran banget. Banget. Kamu tahu nggak sebenarnya siapa dia? Dia itu yang aku tahu ya, dia tuh Cluenya deh, tipis-tipis. sering pegang mic. Wih, Sering habis pegang Sering mic. pegang mic. Gile, soundman. Bukan. Yang nyiapin mic gitu ya? Bukan. Oke. Oh, bukan. Bukan. Bukan, Om. Apa dong? Kamu apa? Menurutku kayaknya sering bawa lagu deh. Bawa lagu. Iya, lagu dibawa. Lagu dibawa. Iya. Aduh, Berat ini nggak? Bukan, maksudnya petugas- nyanyiin lagu. Petugas karaoke. Bukan. Oh. Salah ya? Bukan. Oh. Langsung aja lah. Kalau aku gini, namanya berhubungan dengan pandemi loh. Bener nggak? Demi. PSBB. Bukan. Masker Udah. Ina. Masker Udah lah, makin ngaco deh. Udah, mendingan teman-teman di rumah udah penasaran kan? Udah deh daripada kita ngalor ngidul melulu nih. Si Fandi nih yang katanya mau kurus nih ngomong terus. Iya. Ya udah dah. Dia lagi diet, guys. Aduh, saya lagi berusaha menumbuhkan rambut ya guys. Yang nggak no. Aduh, udah. sama-sama. Udah deh. Kita panggilkan saja ya bintang tamu kita. Oh. Corona. Wait.
corona. Ayo, Kun. Ada yang Salah. Salah ya? Bukan corona. Apa? Koroni Surya. Please welcome Koroni Surya. Sejak kapan gua ganti nama ya? Kalau gua ganti nama, gua mau di pestain dulu dong. Waduh. Bukan begitu. Wah, Tadi lu bilang gua suka apa? Suka pegang-pegang mic, gua pegang nih. Jangan kok, jangan. Dengar lo. Ada di belakang lo, studio ini gede lo, panjang lo. Tolong. Oke. Wah. Terima kasih ya kok. Waduh. Ya, kembaliannya. Kembali ya. begitu. Biasa kan terima kasih kembali. Ya, itu. Bukan begitu. Recehan nggak ada ya. Nggak ada. Bukan begitu. Bukan begitu. Thank you ya kok udah sempetin datang ke tempat ini. Saya tahu udah mulai bekerja ya. Udah. Udah mulai standar ya PSBB lah ya. PSBB. Ah, PSBB. oh salah. PSBB, Om. PSBB, Om. Toyong. Oh, katanya abang tadi manggil om aja ya. Iya, Om aja lah, biar lebih deket. Aku ngefans banget sama The Koroni nih. Wow. Ada bolpen nggak? Wah, Biar gua tatangin. udah dibaju aja, dibaju deh. Boleh nih, di Kasih sini. baju deh, Iya. kasih. Jadi ya, yang aku tahu nih dari sosok si Koroni ini nih, Koroni. Bukan Corona kan, Bukan, Koroni ya. bukan. Koroni dong, aku tahu ini. Koroni ini tuh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat ya. Amin. Iya. Dia Oke. Ya. Gua udah menerima itu terima. Oke. Corona, salah. Koroni. Udah. Kalau tadi aku sempat ngomong gitu ya, teman-teman di rumah sering pegang mic, terus Iya. Ivani bawa lagu, Iya betul. ya. Koroni ini seorang worship leader, Iya, betul? Betul. Di GBI Gatot Subroto, ya kan? Iya. Dan seorang kadep juga, kadep apa? Boleh dijelasin? Wipro. Wes. Dewasa Muda. Dewasa Muda Rayon 1D. 1D. Wow. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman di rumah belum tahu, ya this is Corona. Koroni. Koroni Surya. Surya. Udah pastilah teman-teman, mungkin ada beberapa yang udah pernah lihat channel YouTube Rayon 1D. Yap, Sering banget muncul. udah familiar banget lah pasti. Muncul. Kami bersyukur Tuhan. Wah, gila, langsung berasa. Parah kok. Sorry, kok aku ngefans banget kok. Sorry kok. Oke, jadi gini deh, daripada Koroni bingung ya, mau ngapain gitu. Jadi di obsesi ini kan obrolan Seru, santai. santai, Tapi berisi. berisi. Mantap. Iya. Jadi layaknya di stasiun-stasiun sebelah tuh talk show ya. Talk show. Talk show. Talk show. Talk show. Mana talk Eh, show? kita punya kartu nih. Nah. Ada kartu nih. Ini bukan kartu tarot loh. Wah, Beda. Bukan ini kartu. Buka aja ya. Biar Kita keren, punya biar kartu keren. nih. Ini Kartu apa tuh? Ini kayak Kartu kehidupan. kartu kehidupan, bener banget. Ya kan? Thank you. Kartu kehidupan. Ini bedanya. Di luar kan kartunya kartu tarot tuh. Nah, ini kartu kehidupan. kayak mau dijual udah gitu aja. Setuju ya? Ada harganya. Teman-teman di rumah setuju ya kita mau main nih. Mau main ya? Biar Ini game ya? bukan game juga. Maksudnya biar Koroni pilih ada 4 kartu ya. Yoi. Iya. Ada 4 kartu dan ini masing-masing sudah ada pertanyaannya guys. Dan ini sudah benar-benar diatur, kalian pasti penasaran. Dan ini adalah mungkin pemikiran dari kalian juga. Maksudnya Koroni itu dulu latar belakangnya apa sih? Atau ada yang penasaran? Oh dia Mungkin ganteng banget ya. penasaran, lebih penasaran kali ya mereka. Dia bahkan mungkin jangan-jangan dulu foto model. Woi. Siap. Foto loh pakai P, foto model. Oh iya. Ya. Jadi gini guys, jadi setiap satu Kartu kartu kehidupan. kehidupan dibuka. Kalau kita selesai pertanyaannya, bunyinya seperti ini. Oh salah. Salah. Ini dia. Salah pemirsa. Iya. Nah, Itu ini- berarti time's up. Time's up ya. Iya. Oke. Bukan Kim Timekeeper. bukan. Timekeeper itu orangnya. Oke, baik. Oh. Tanpa berlama-lama nih teman-teman yang di rumah juga udah penasaran. Ya. Apa sih ini kartu kehidupan? Ya nggak? Iya. Dibuka. Kita buka aja, gue sampai gemeteran bro. Sorry ya, Koroni ya biar tanpa Ya, berlama-lama. boleh dipilih satu. Ya, kalau jangan Iya. dua kok, satu. Satu ya, kok.
Ini ya, ini nih. Hah? Yakin nih ini? Ya. Adam, coba aku intip dulu. Apa isinya? Wah, keren banget. Gimana tasnya? Cakep ya. Apa itu? Cakep, Fandi. Bah. Koroni setuju ya? Oke. Wow. Baik. Penasaran ya? Wow, ini? penasaran. Sorry. Sorry ini teman-teman. Kebaca ya? Oke, kita mundur lagi. Oh. Penasaran kan? Oke, baik. Boleh dibaca dengan keras dulu kok. Apa tulisannya? Masa lalu. Wah. Lalu lintas. Lalu lucu nih. lintas. Lalu Oke. lintas. Oke, ngomongin masa lalu, aku tuh emang kepo banget sih. Karena kan sekarang kan Koroni kan sekarang nih WL di depan nih, kita sering lihat ya. Oh apa bawa lagu, tapi kita nggak pernah tahu gimana masa lalunya Koroni dulu. Wah, Wow. penasaran ini. Kita pengen tahu kira-kira masa lalu Koroni sebelum mengenal Tuhan tuh seperti apa sih kok? Kalau nggak salah pas masih masa mudanya Koroni itu, kalau nggak salah Koroni anak band ya. Oh iya. Ngeband. Wah, Wow. boleh ceritain dong kok, gimana Wah. sih dulu anak band? Oh, jadi Pada kaget pastinya. Anak band loh. Anak Oh, band. pantesan. Saya anak mama saya semua. Aduh. Betul, saya manusia. Bener. Iya, iya. Oh, salah. Nggak, jadi gini, karena dulu kan gini, waktu zamannya gue tuh dulu kan orang mau misal, wah gue kuliah nih, gue mau cari duit gitu ya, caranya gimana? Ya caranya gimana? Kalau zaman sekarang kan udah orang-orang udah online, sebuah online. Kalau sekarang kan kalau zaman dulu tuh nggak kayak begitu kan. Jadi apa yang lu bisa? Gitu. Tahun 90-an ya. Iya, jadi apa yang lu bisa, ya lu kerja itu jadi duit gitu. Nah, kebetulan waktu itu gue bisa nyanyi dan gue belajar nyanyi gitu loh. Vokal dulu oh, dulu les ya kok. les sama Bang Elva Asesoria. Pantesan Elvas. Nah, jadi gue bukan punya suara bagus enggak, tapi gue belajar nyanyi. Oh. Jadi kalau kan ada orang yang memang suaranya bagus gitu. Nah, pas begitu udah bisa nyanyi nih, ya baru gue cari uang di situ. Jadi rekaman jingle iklan zaman dulu. Nah, terus ya nyanyi ya mau nggak mau ada teman-teman. Jadi kita bikin grup. Akhirnya kita nyanyi ya cari zaman waktu gue dulu tuh lagi ngetrennya kafe kan. Oh. Jadi ya. Wah, Ya jadi ngeband di kafe gitu. Terus Di kafe jadinya kita ngeband di kafe ya dapat duit di situ kan. Ya udah jadi ya kayak kurang lebih kayak gitulah. Jadi karena waktu itu karena kita mau gue pengen cari duit nih waktu gue kuliah, caranya gimana ya, caranya begitu. Jadi gue ngeband ya karena memang ayo mau coba mandiri aja dari duit gitu loh. Kalau boleh tahu kok, ke kafe mana nih kok dulu? boleh sebut nih. Atau mungkin masih ada Gimana mungkin ya? sampai sekarang atau Pokoknya udah daerah kan? Senayan ada. Wush. Enggak, sekarang udah nggak ada. Oh, Udah. Udah Dulu ya, kali ya. the game over. The game over. Enggak dong, udah dipakai buat acara ibadah. Oh, Woi, amin. Itu iman tuh. Oh. Koroni berarti dulu punya band. Koroni yang nyanyi, vokalis gitu ya? Iya, jadi band kita cukup banyak sih karena ada penyanyi kan ada 3. Maksudnya personilnya banyak. Bandnya ada berapa band? Enggak, bandnya 1, cuman ada penyanyi kan ada 3, terus ada pemain perkusi, drum, gitar, bass, keyboard gitu, terus ya karena kan kita dulu pas kita main acid jazz. Wih, jazz, Earth and Fire. Earth and Fire, Wih, Toto. wih, keren zaman itu. Ya, Oh, iya. bukan Toto Kloset ya. Toto kloset. Iya. Begini ya, Bro. Wah, kalau saya sih pernah ikut pelayanan sama Bro Roni nih. Bro Roni ini suka kesaksian sebelum pelayanan, pernah dengar nggak? Dia pernah cerita gini. Apa tuh? Kalau kalian pernah lihat Koroni lagi mimpin, dia suka bilang, dulu saya sebelum dijamah Tuhan, saya gondrong, saya pakai anting. Pernah.
Kebayang nggak lo? Pernah. Ya kan, ini gondrong pakai anting. Wah. Kan Kok anak-anak ada fotonya nggak sih kok? Nggak ada. Ya sayang banget ya. Coba Karena itu waktu diceritain. zaman ngeband tuh. Iya kan agak zaman-zaman sekarang kan lain jangan salah. Semua cepak sih. Iya. Gondrongnya di sini. Iya. Kalau sekarang enggak. Oh no. Tolong wignya dilepas nanti. Oh, makasih kok. Oh, ini saya pakai wig ya. Iya. Itu acara ini aja guys. Saya bukan botak loh, saya pakai wig. Oke. Thank you. Jadi memang gayanya kan zaman dulu ya gayanya begitu gitu loh ya memang panjang rambut dulu Serius kok. sepinggang rambut gua. Badan kurus. Kurus. Wah, begeng, Kurus. Jadi rambutnya panjang emang anting di sini. Sepinggang kok. Iya sih. Bahkan lebih panjang dari Waduh. gue. Iya ya, pasti gua lebih panjang daripada lu. Wah. Nih, Wow. nih kok. Sorry nih aku. Anak band tuh Kebanyakan sorry mulu kamu ah. nih, Oh, maafin. beneran. Iya. Nih bener nih. Anak band zaman sekarang itu kan kalau anak band terkenal tuh biasanya playboy. Wah, itu. Nah. Vokalis. Vokalis. Nah, Vokalis. Apalagi Oh, kalau- ini biasa dulu. kan itu kalau yang Seru. kayak konser-konser di Penasaran pasti kan. Penasaran. Kita kasih iklan dulu gimana? taruh aku masih kepo nih. Di pensi sekolah dulu ya biasanya kan. Kalau yang vokalis tuh gitu. Gitu kan. Nah, banyak kan gitu-gitu tuh. Waduh. Nah, itu, aduh. Waduh. Itu gimana tuh kok? Itu kali lemparin deh. Lempar mic gitu ya. Pasti kan Gimana? Koroni dulu nggak cuma di kafe-kafe gitu ya. Enggak. Nah, pasti kan ada tuh banyak tuh yang Iya di manggung di kampus-kampus gitu. Wah, Waduh. itu Keren dia. top nih. Itu Yang sudah. begini nih, gue demen. Enggak gini. Evan. Tadi kan gue bilang dari awal kan gue tuh mau ngeband itu karena gue mau nyari duit. Oh. Nah jadi tapi gue memang udah setting bahwa gue nggak akan cari duit di sini. Nggak, maksudnya bukan Selamanya. menjadi selamanya gue ini. Tapi waktu karena memang dulu memang zamannya gue itu cari duitnya di situ. Maksudnya memang bisa di situ gitu kan. Ya gue memang tujuan gue begitu. Jadi misalkan yang kayak di kafe kan nggak pernah dibuka pagi. Ya kan pasti malam ke pagi. Ya, gue kalau misalkan habis manggung nih dari malam sampai pagi, udah gue pulang. Kalau makan sebentar tuh gue pulang. Anak rumahan guys, kecewa kan? Anak Kecewa kan? mohon Ya karena maaf. kan gue memang maunya begitu kan, mau cari duitnya. Karena tuh besok lagi pula kan besok misalkan kayak kan ada yang Jumat, Sabtu sama Minggu. Oh. Nah, kalau yang Jumat kan besoknya Sabtu kadang-kadang ada kuliah kan. Ya gue mesti kudu pulang dong, gitu. Gitu. Koroni dulu kan tadi bilang katanya kuliah ya. Dulu Koroni Kuliah. kuliahnya di mana kok? Kalau boleh tahu, Trisakti. ambil apa? Ambil Trisakti. Waduh, era itu Trisakti lagi bahaya-bahaya kan tuh. Iya. Tahun 90-an ya kuliahnya. Iya. ambil apa kok? Waktu itu ambil manajemen S1-nya. Nah, tapi gue ambil lagi untuk interiornya gue ambil lagi. Cuman bukan di Trisakti. Oh, Stop. Kita Udah udah dulu. sepakat ya. udah. Stop. Untuk masa lalu, mohon maaf nih, teman-teman yang di sini juga rada kecewa, yang di sana juga rada kecewa ya, berharap yang lain. Baik, kita kuburkan saja masa lalu ini. Kubur oke? dalam-dalam. Kubur dalam-dalam, dalam-dalam. buang ke tepi Buang. laut. Oke. Iya. Oke. Setuju, kita masuk lagi ke Kartu kedua. kartu kehidupan kedua. Sebentar ya. Di apa? Diaduk. 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 Aduk. Aduh, Makanan terserah deh. kali ya aduk. Ini lagi Iya, ya. iya kok. Wih. Luar biasa nih. Bentar ya. Kebetulan kok saya kok. Kenapa saya yang excited ya? Aduh, ngeri. Tambah dalam. Apa itu? Tambah dalam. Cakep. Tambah dalam. Wah. Iya. Tambah Kasih lihat dikit, dalam. kasih lihat dikit ke pemirsa dikit aja, Oke. dikit aja. Dikit aja ya. Dikit nih. Nih ya teman-teman ya. Iya. Iya. Oke, baik. Sekarang Koroni baca ya. Yang keras kok? Sisi mati lampu. Nggak salah. Wah, lucu guys. Sisi Lucu. gelap. Iya. Sisi Wow. gelap. Ini seru Karena nggak banget. ada lampu itu. Ini seru banget. Karena tidak ada terang. Waduh. Oke. Darkest side. Oke, Fanny masuk. Sisi gelap. Sisi Sekarang semua orang tahu, semua orang-orang gereja juga tahu, maksudnya yang pelayanan bareng,
kita tahu Koroni ini adalah seorang WL dan pastinya sekarang udah jadi sisi terang. Ya, udah pasti jadi sisi terang Oh, dong. berkat buat banyak orang. Kilap-kilap gitu kok, kilap. Betul. Nah, pasti setiap manusia punya sisi gelap. Nah, kira-kira Koroni sisi gelap itu bicara tentang nakal. Koroni itu dulu nakal gak sih? Ya, nakal gimana ya? Iya pasti ya. Ya apa ya? Ya pasti ngerokok iya. Terus kalau obat-obatan juga iya. Tapi yang tidak. Tapi karena gue masih tahu diri, ibaratnya gini. Gue anak satu-satunya. Orang tua gue cuma punya gue gitu, jadi gue tahu mana yang gue pakai atau tidak pakai gitu loh. Nakal di setting, Masih bisa Iya. Masih bisa di-setting. Hebat. Nakal settingan ya guys. Nakal settingan. Jangan coba-coba. Garis bawahi Jangan coba. settingan. Ya, settingan. Jadi kayak gue bisa batasin gitu, maksudnya kayak kayak sabu-sabu segala macam gue tahu itu kan karena makanan. banyak teman-teman gue tuh yang Shabu-shabu. syabu-syabu Oke. sarapan bubur. Makanan mulu yang di otaknya, buset. Jadi gue bisa tahu mana yang mana batasannya Oke. batasannya gitu. Istilahnya yang masuk ke dalam darah lu nggak lakukan itu. Iya karena gini loh. Macam gitu. Tapi emang bener sih, gue kutip sedikit ayat Alkitab, maksudnya orang tua tuh selalu gini, kan Firman Tuhan bilang selalu ngomongin sama anak lu tuh dari waktu dia dalam perjalanan segala macam, dan itu dilakuin sama orang tua gue gitu. Walaupun dia bukan maksudnya belum jadi orang Kristen waktu itu kan. Itu waktu ABG belum ya? Belum. Nah, pas jadi dia ngelakuin itu, jadi selalu teriang-iang, misalnya lu anak satunya, lu mesti tahu batasan lu di mana. Gua nggak kekang lu apapun segala macam, tapi lu mesti tahu ini jangan ini gitu. Jadi gua kasih kepercayaan penuh ya. Jadi gua tahu, ibaratnya gua bukan anak yang badung baru melek gitu loh. Jadi gua udah badung tapi gua tahu nih. Oh, kalau lu tahu temen yang mana, temen yang mau ngejerumusin gue, atau misalkan bandar tapi bilangnya temen, gue tahu gitu loh, karena kan gue di Trisakti kan ada juga bandar juga ada, maksudnya ya lu dikasih gratis dulu, gretongan dulu, and then udah begitu setelah lu baru lu bayar. Nah tapi kan gue udah tahu itulah, maksudnya gue bukan anak baru di sisi itu gitu loh, jadi gue tahu batasan gue di mana. Ini mesti begini. Udah. Oke, terus kok. Nah gitu, jadi satu sisi seperti itu, dan lucunya juga gue juga alergi sama alkohol. Itu untungnya gue juga. Jadi gue kalau minum alkohol tuh langsung bentol-bentol. Jadi karena gue tuh pergi sama temen gitu, and then dia yang bawa kendaraan. Jadi waktu dia mau dicekokin orang, jadi gue pikir wah nanti bahaya kalau dia bawa motor, dia bawa mobil gitu. Jadi gue yang ambil. Dan akhirnya gue yang setengah mabok gitu, besok paginya bentol. Gue pikir karena ini, tapi pas kedua kali gue minum lagi ternyata ada alergi. Jadi untungnya di situ sisinya. Dan satu lagi sisi yang itu adalah yang nggak boleh minum alkohol itu dulu dulu gue belajar pencaksilat. Wah, ini boleh kita kupas. Salah. Ini ada lagi nih. Jadi tantangannya salah satunya adalah nggak boleh minum. Sorry. Wah, refleks loh. Refleks bagus. Baik-baik. Aduh. Nanti kalau udah disilat baru kenal. Gua sih udah nggak bisa gua bantuin. Menarik nih. Jadi bisa buat aku bertanya selanjutnya nih. Udah siap ya dari tadi ya? Iya. Oke, dari tadi semangat banget mau nanya. Ngomong tentang nggak ada larangan di pencak silat gitu untuk nggak menyentuh alkohol. Berarti itu udah istilahnya udah tinggi punya, ya nggak? Mungkin kalangan kita orang-orang percaya tahu lah ya,
kalau udah ikut pencak silat itu, kalau setahu aku ada okultisme di dalamnya. Oh. Kayak bener nggak sih ada kayak dipasang mantra gitu, dibacok mau Nggak nggak tembus gitu loh. ya? Iya, Iya, bukan jimat. karena pakai baju besi gitu. Jimat. Nah, berarti itu Bro Roni pernah nggak diisi seperti itu? Iya dong. Nah, sebelum ngomong bentar dulu deh. Sabar. Iya, sabar. Jauh-jauh Pak. Jauh-jauh. Gue udah jauh dari tadi gue jauh. Semua gitu. Gue takut mental nih. Tapi gue sunggokong. Sunggokong. Oke. Ya, jadi ya pasti kan namanya juga tenaga dalam. Dalam. Jadi pernafasan itu kan jadi ya pasti ada kayak gitu-gitu lah sisi itu, dan apalagi waktu itu karena memang seneng gitu ya, karena seneng bela ada apa ya namanya, gue suka olahraga bela diri gitu loh, bukan membela diri. Gue bela diri. Olahraga. Makanya gue bilang olahraga. Tadi gue mau bilang bela diri, ntar gue bilang. Oh iya. Terus sangkanya gue bela diri. Gitu. Nggak, jadi itu olahraga bela diri itu. Jadi gue suka aja gitu. Jadi gue ikut itu dari apa SMA gitu. Jadi gue ikut itu sampai kuliah. Jadi udah 7 tahun. Sampai masuk ke asisten pelatih daerah Jakarta Barat. Nah gitu. Jadi gitu. Apa namanya? Karena apa ya? Karena gue senang kok bisa begitu ya, bisa mental lah, apalah, pegang ini apa, misalkan kayak nggak dihajar, pecah lah, apa kanuragan tuh namanya. Terus apa Ngerti deh. dibacok lah apa segala macam, kan kayaknya kita anak muda kayak zaman-zaman gitu kan senang banget, keren bro gitu. Gitu. Wah, sampai terbang enggak kok. Nah, gitu. Jadi kayak gitu loh, sampai karena ya iblis kan juga kepengen juga mengkelabui kita dengan cara-cara yang ajaib gitu. Jadi kayak kita kan yang udah asisten pelatih tuh setiap hari itu kan ditentuin sama guru besar kita untuk kumpul. Jadi pelatih sama asisten pelatih. Nah itu apa namanya, kayak keris jalan gitu, itu udah biasa buat kita. Emang bener-bener jalan dia. Itu nggak dipegangin tuh? Nggak dipegangin. Jadi itu keris bisa berdiri, kluk gitu, jalan. Serius. Enggak, ini serius. Ini serius kok. Serius. Terus begitu kalau misalkan kita Mana kumpul. ada sih di obsesi yang nggak serius? Oke. Terus kayak kita Masih ngumpul nggak gitu ya, bayang. kita ngumpul terus kita ini kayak sebentar. Nanti itu kadang-kadang ada sama di mana gurunya bilang nih jam segini akan ada ini gitu loh. Tiba-tiba tuh ada sinar wah gitu. Terus kita ke depan itu udah di pas kita ke depan tuh yang sinar itu jatuh itu ada benda yang di situ gitu. Itu benda pusaka itu yang diambil gitu. Benda apa maksudnya? Ya banyak macam sih, ada keris yang jatuh, ada Oh, itu jadi senjata Ada tajam batu. semua ditaruh di situ, nanti begitu kalau itu udah. enggak, jadi itu yang alam gaibnya. Jadi kayak guru besar kita bilang hari ini tuh ada keris yang mau dikirim misalkan. Kita itu. Nah, Gila, men. Kayak batu. Tor. ya toh. Zaman now Tor. men. Jadi kayak gitu-gitu kan buat kita kan senang banget gitu, kayak ada kan namanya waktu itu kan pernah tahu ada merah delima itu batu itu miliatan itu harganya, karena kalau orang yang pegang batu itu tuh bisa nggak Dibacok nama ditembak juga nggak mempan. Wah, Gitu. Nah itu tiba-tiba tuh bisa keluar air di tengah-tengahnya gitu. tanpa ada sumber air. Iya, terus airnya tuh ditawar orang tuh di 1 M lebih. Air yang keluar. Iya, karena bisa ya kayak gitu lah ya. Airnya. Itu kan airnya doang, bukan batunya. Oh. Ya jadi ya kayak gitu lah. Jadi kan Kalau ini masih pegang batunya nggak? Mau minta dikit. Gue tahu nih mau minta dikit pasti. Masa-masa begini gitu. itu kan itu batu-batu mahal. Kita mah nggak punya sih. Bisa aja emang. Nggak kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi membuat kita anak-anak muda tuh yang nggak ngerti apa-apa. Jadi Tertarik gitu. Tertarik. Gue bukannya yang jadi dukun gitu, enggak, karena gue sukanya di tenaga dalam bela dirinya. Jadi memang fokusnya di situ. Kayak suruh bela diri kalau ditanya orang tua. Itu pembelaan diri. Oh.
Oh saya. Oh iya, kamu. Iya bener. Enggak. Oke, baik. Tapi benar. Oh, wih. Aku masih kepo dikit kok. Kan Koko bilang Koko pengennya keponya tuh lebih ke ilmu bela dirinya. Tapi kan karena Koko tuh udah sampai di asisten pelatih betul ya. Iya. Nah pasti tuh Dalam adalah banget, selentingan yang kayak Iya. mungkin dipegangin. Nah, that's right. Dipegangin something gitu terus. Iya. Nah, mau lanjut atau cut nih, teman-teman? Wah, Lanjut ya. Oke. Masih kepo dikit ya. Penasaran ini sih. Ada. Jadi gini, kalau ada satu sabuk itu kalau gue dipukul, digebukin tuh nggak sakit. Gue pakai itu. Terus kalau ada juga yang zaman-zaman gue dulu tuh kalau sering banyak banget yang namanya tukang todong, tukang curi tuh yang pakai air keras. Waduh, yang Jadi siap. di strong gitu ya. Nah, kalau dia siram ke gua itu rasanya dingin. Nggak kebakar gua punya ini. Ah serius. Iya, jadi dulu yang lucu gini. Yang lucu tuh waktu zaman gua tuh ada kayak salah satu bintang film Amerika yang kayak suka-suka bela diri gitu, dia datang ke Indonesia mau lihat pencak silat Indonesia. Nah, kayaknya kalau gua bayangin kayaknya perguruan gua kayaknya salah tangkap nih, salah fokus gitu. Jadi dia kasih gerakan pencak silatnya sedikit tapi lebih banyaknya kayak pecahin besi, terus yang air keras disiram-siram. Wah, ilmunya yang diliatin, ilmu poin. Iya, itu Amerika ketakutan dong. Nggak kecakrnya, jadi dia nggak dapet itu, jadi nggak cuman dia senyum aja pikir iya karena kita nggak, maksudnya kalau yang sekarang gue udah musinya kan dia cari gerakannya seni di bela diri itu iya ya. jadi gitu. Nah kalau kayak jebat-jebat keris gitu gue nggak suka karena gini, temen gue yang megang itu memang bener, maksudnya gini kayak malam-malam itu kadang-kadang kan itu mesti apa ya, iblis saya tuh mau dipelihara gitu. Jadi kayak mau diperhatiin, mau ada satu hubungan sama dia, maksudnya gini kalau misalkan ada hari tertentu lu harus mandiin dia, sajenin dia. Kalau enggak itu bisa geribak-geribuk sendiri itu kalau misalkan lu tinggal di atas nih kotok kubruk gitu. Kita nggak penuhin itu bahaya ya. Iya, Keluarga diserang nggak kira-kira? Enggak, serang sih enggak. Cuman pasti Dia karena kan bermanifestasi lu nggak tuannya jelas. ibaratnya. Tapi ya kayak begitu, jadi gerbak-gerbuk apa. Nah itu temen gue bilang gitu, gue nggak mau deh, males gitu. Kalian anak milenial jadi tahu nih ya. Oke. Terakhir sebelum kita move, kayaknya udah mau time up ya. Yoi. Biar teman-teman di rumah lebih percaya lagi nih kalau sisi gelap yang kali ini kita lagi bahas itu beneran pernah Koroni lewatin. Aku pengen kepo dong, satu gaya bela diri aja. Nah, Please, please. ya, ini yang bisa Satu gaya aja kok. Ayo. Apa sih itu? Ayo. Wih, Aku pegangan dulu deh, tapi aku mau kok contohin please Serius, kok. serius. Telepon nyokap dulu nih. sorry ya. Enggak, Ini tunggu. kayaknya- Ini di luar segmen tapi Enggak dong. oh masuk ya di dalam. Masuk. Oke, Ya, ada sulansinya, tenang aja. Pasti teman-teman di rumah kepo deh, percaya. Serius. Satu aja kok, biar mereka percaya kalau bener Koko tuh nggak cuma ngomong pernah lewatin sisi gelap Serius, itu yang tadi udah diceritain, tapi kayak beneran tahu tuh ada gayanya. Aku pegangan dulu. Oke. Ya coba Ivandi pukul. Oh no. Sorry buat para fans Koroni, kita Gua pukul. cuma nyelak doang. 1, 2, 3. Serius? Iya. Gitu. Oke, thank you kok. Udah ya, udah tahu ya. Udah tahu ya. Udah. Oke. Jadi di balik mic yang dipegang, hati-hati. Ada tenaga dalam. Udah ada tenaga dalam udah nggak ada. Udah Udah nggak ada. Ada. Kan baterai habis bisa pakai tenaga dalam. Lanjut. Masih ada 2 kartu Oh iya, kehidupan lagi. Kartu kehidupan. Nah, antara dua ini pilih yang mana kok? Paling atas. Paling atas. Oke. Oke, paling atas. Langsung aja tanpa berlama-lama teman-teman ya. Terbalik. Maaf. Dari Kiki dibacanya. Siap. Makin Cakep. dalam. Wah. Iya. Ya. Teman-teman ya. Udah. Cepet. Ayo, udah kepo nih. Udah, oke. pengen nanya nih. Udah gak sabar ya.
Ayo. Oke. Koroni. Lembah Kekelaman berbicara tentang titik terendah kok. Nah, tapi bagaimana di titik itu kok bisa ketemu dengan Tuhan? Satu kali tuh gue ketemu orang gitu ya, waktu ngumpul, dan dia bilang, mata lu kok nggak bersinar gitu kan. Ini langsung kayak dalam, maksudnya dalam banget, kena di gue gitu, maksudnya kayak what's wrong gitu, kayak apa masa depan gue kayak Ini nggak orang ada. siapa? Ya, teman ngumpul lah, gitu. Oh. Dan orangnya udah berumur. Dan itu jadi satu yang kenapa ya gue gini, maksudnya apa karena masa depan gue, apa gimana, jadi satu pertanyaan gitu, kenapa gue nggak bersinar. Gue happy aja, gue coba untuk happy tapi kayaknya nggak tetap gitu. Waktu gue lihat kok kenapa ya gitu, satu kali gue pikir karena gue mungkin nggak ke gereja gitu. Ya udah deh, gue coba ke gereja. Nah kebetulan gitu loh, ada pas waktu gue ngomong kayak gitu, ada temen dari perusahaan kampus gitu ya, dia ngajakin, gereja dong, gereja gue. Oh pas nih, gue pikir ya boleh juga ya, gue udah lama nggak gereja gitu kan. Nah terus janjian, ya udah di mana tempatnya, di sini. Nah kebetulan jadi waktu hari Sabtu itu tuh gue biasa minggu itu ngelatih di Jakarta Selatan. Ngelatih ini kok. Sila. Oke. Gitu. Asisten. Nah, terus Oke. nah pas jadi gue planning abis gue ke gereja pagi, and then gue siangnya tuh ngelatih. Udah, jadi gue bawa tuh jimat-jimat tuh. Jimat. Apa aja tuh? Apa aja? Gereja sekaligus mau berangkat, nanti pulangnya berangkat latihan. Iya ngelatih Jadi orang. ke gereja bawa jimat. Iya kan, gue kan nggak tahu, gue kan Dasar, pansen gue punya cara pandang kan, gue nggak tahu sama sekali. Bukan orang Kristen beneran gitu. Nah terus sampai di jalan gitu ya, gue keliling nggak ketemu. Akhirnya pas sampai nih, kalau gue bilang gini, nih kalau gue nggak ketemu lagi, gue langsung jalan aja deh ke Jakarta Selatan. Oh, ini cap-cip pilih gereja atau udah janjian di gereja? Udah janjian, dikasih tahu gitu. Tapi gue nggak ketemu. Begitu pas muter sekali lagi, toto tiba-tiba muncul itu gedung kelihatan. And then Emang udah diatur Tuhan. nah, and then gue parkir situ, udah masuk nih lantai 2, gue naik. Gila, gue nggak kenal, gue tensin gitu loh. Iya. Udah, gue turun lagi tuh. Turun. Ya masih gondrong waktu itu, gue gondrong. Terus tensin, gue turun ke bawah. Gue jangan, gue jalan aja deh, malu gue. Gue pas turun, tiba-tiba temen gue nongol. Ini arah balik nih, nggak jadi ke gereja nih. Iya, dari atas. Ron. Gue, ke atas. Wah, Waduh, naik juga gue. Enak. Iya. Oke. Gue naik ke atas. Terus begitu naik ke atas, gue liat tuh ada orang baris gitu kan. Gue nggak tahu. Kita biasa asal sekali. Asal kali. Asyar. Terus udah gitu dia kan baris kita, ya shalom. Gue nggak tahu. Ini kayak kondangan gue kan. Kayak kondangan. Gue ke kondangan. Begitu udah. Nah, tapi satu momen gini nih, yang amazing buat gue. Gue kan bawa semua jimat, dan gue nggak tahu bahwa posisi gue itu berdosa gitu kan. Gue orang yang udah jauh dari Tuhan, gue berdosa. Gue bawa jimatnya kan, gue nggak tahu. Iya. Karena kan gue cuman ya udah, gue ke gereja, mungkin ya itu kali penyebabnya gue harus ke gereja gitu kan. Masa depan gue akan terjamin segala macem lah. Pas waktu gue melangkah gitu, jadi kan kayak asyar gitu, terus ada pintu kan. Pintu masuk Pintu gereja. masuk. Pas waktu gue melangkah ke dalam nih, gitu, dari luar ya, melangkah ke dalam gereja, kaki pertama gue itu tiba-tiba kayak gitu, kayak getaran dari kaki tuh sampai gue pikir apaan nih? Kan karena gue kan dulu kan belajar silat gitu kan, jadi gue cuman perspektif gue aja di situ. Jadi gue pikir, wah ini ada kekuatan apa nih gitu kan? Kekuatan. Begitu udah gue duduk di situ, diantar, gue duduk, gue diam. Itu gereja belum mulai, jadi baru lagu-lagu CD gitu di ini gitu. Oh. Diputerin lagu-lagu gitu. Puterin. Nah, Datang kecepatan. nah terus gue duduk gitu,
Tiba-tiba gue mau nangis bro. Mau nangis kan udah gondrong, bewokan, pakai anting, nangis. Apa kata dunia? Masuk gue dibilang Belum mulai gondrong romantis gitu. Gondrong romantis. Sorry, Apa gitu gitu. Itu ada musik tuh ya. yang Nggak ada. Di jamah jiwanya Nggak gitu. ada. Ya. Dan gue bingung, gue tahan, gue nggak mau nangis. Gila lu, tensin dong. Gue aja. Benar lagi ya, sama sekarang kiri. Karena gue juga dulu pelatih, gue buka lagi gitu, buka cabang di kampus gue. Jadi gue melatih di kampus. Gue, lu bayangin aja gue kalau pas lagi masuk gitu ya, masuk ke ruangan nih, ya ada teman-teman lagi mau make barang-barang terlarang gitu. Iya. Ada gue di depan itu, Langsung. mereka permisi dulu sama gue. Bro, sorry ya Ron, katanya gue mau nggak, santai aja dulu. Jadi karena kan Dihargai. karena dipikir gue dukun men. Mahal guru. Karena gue dukun gitu. Mahal guru. Kalau udah nggak ini gue santet katanya. Enggak. Takut disantet kayak mereka. Iya. Ya. Gue disamain sama sungguh kok enggak. Terus begitu gue pas udah duduk dan gue mau nangis, gue tahan. Kan gue bingung dong, kenapa gue bisa mau nangis gitu. Dan waktu itu kalau kita tuh diajarin untuk ngeradar posisi kekuatannya ada di mana gitu. Jadi gua angkat tangan nggak gini kan gitu. Langsung tuh pendoa langsung gini. Setan. Keluarin. Jadi gua cuma angkat sedikit. Nah, gua cari. Nah, tiba-tiba berhenti di satu titik ya. Ada satu pojok, itu ada satu ruangan kecil. Gua pikir, di sana kekuatannya, sumbernya. Ruangan kecil nih. Ruang kecil itu. Nah, terus gue nggak tahu itu apaan gitu loh. Dan gue lihat lagi, ini apa yang mau bikin gue nangis. Terus tiba-tiba gue kayak denger kayak ada suara nyanyian. Nggak ngerti gitu kata-katanya apa, gue nggak tahu Bahasa gitu. apa? Bahasa apa. Dan itu yang membuat gue nangis. Ini toh yang membuat gue nangis. Gue pikir gue dalam gue kasih tahu kan, frame gue cara pandang gue kan waktu itu pencaksilat. Jadi gue pikir, wah gile men, gue udah pertama kali datang ke gereja, gue mau nangis karena gue denger malaikat nyanyi. Pikir gue gitu. Tapi bukan. Kirain malaikat nyanyi. Pas gue lihat itu ruangan kok ada orang keluar masuk. Dan sekarang gue baru tahu itu ternyata ruangan doa. Dan apa yang gue dengar orang nyanyi gitu. Kan sedang berdoa persiapan gereja. Apalagi yang datang telat. Aduh. Ya. Toyong. Nah, terus pas jadi yang gue denger itu, yang seharusnya gue gak kata itu mereka tuh pendoa, pengerja itu mereka ngumpul, itu mereka berdoa dalam menyembah dalam bahasa roh. Gue baru tahu itu. Dan akhirnya gue berhasil menahan tangis. gue nggak meneteskan air mata, gue tahan, gue nggak mau sampai gue nangis. Nanti apa kata teman-teman yang bawa nih. Dan udah gitu. Tapi satu kali waktu kan ibadah tuh ada lagu lambat, lagu yang sedih gitu. Itu gue nggak nangis. Kuat nih ya. Tapi pas begitu berdiri, gue juga ikutin juga. Begini gue berdiri, angkat tangan, terus pohon lucu juga gini ya, gini. Saya kan, gue ikutin aja deh. Nah, pas lagu cepet gue ikutin, orang tepuk tangan, gue tepuk tangan, gue angkat tangan gitu, gue ikutin aja gitu. Tapi gak sadar tiba-tiba netes. Nah lo, begitu netes, udah langsung, gue tahu tuh. Ini teman-teman di rumah mungkin juga mikir kali, lagu cepat. Terus nangis. Benar. Nangis nih. Gimana lo? Karena gue bahagia banget masa gini. Gue dalam amazing. Gue kok bisa ngerasain gue nggak tertekan. Gue happy di sini. Gue damai di sini. Itu yang membuat gue nangis gitu. Gue langsung hapus. Aduh, jangan sampai ketahuan lagi gitu. Dan gue tahu karena teman-teman gue bisa biasa. NJJC. No Julit Club. Dan akhirnya gue coba tahan lagi udah. Tapi ya
yang satu hal gitu, selesai ibadah, gue tuh nggak mau keluar. Gue nggak mau keluar dari ibadah. Gue duduk karena gini, gue cuman takut gini, gue takut kalau gue keluar, yang gini gue bisa ngerasain lagi gak di luar. Dan yang kayak gini tuh yang nanti di luar gue ntar mau ngerokok lagi, mau apa lagi, mau segala macem, bisa gak ya? Gue sampai ngeliat orang bubar-bubar, gue masih tinggal sendiri. Dan akhirnya ya mau nggak mau kan daripada diusir. Gue keluar, ya itu, dan ya terus aja gitu, gue selesai gitu tuh gue langsung ngelatih lagi. Nah tapi momen yang paling bener-bener kena itu waktu setelah itu gue kepengen banget cari Tuhan. Nah, haus dan lapar. Nah, inilah momen yang paling itu titik balik itu waktu diajakin, lu mau nggak? Ini ada anak-anak muda lagi doa, lu mau nggak datang? Gua mau. Kayak komsel ya. Jadi iya, tapi mereka sebenarnya dua pengerja gitu, tapi anak-anak muda. Anak lagi bro sih. Tapi anak-anak muda gitu loh. Ya udah. Nah, lagi. Akhirnya gue gue mau oke. Nah itu rambut gue masih panjang. Terus gue cari lagu rohani gitu ya. Ada satu kaset itu yang gue puter sepanjang waktu jadi sejak hari Minggu itu tuh. Gue putar terus. Nah pas hari H-nya itu yang waktu diajak untuk doa kayak bareng sama pengerja untuk anak-anak muda gitu. Gue ikut. Pertama gue udah memang nangis gitu ya. Gue udah mulai nangis. Tapi gue nangisnya biasa aja gitu. Maksudnya ya memang gue ngerasain hadirat Tuhan, gue nangis gitu. Tapi satu titik tiba-tiba yang main keyboard itu kan ketuanya. Ketua. Pemudanya itu. Tiba-tiba dia gini. Sebentar saudara, dia bilang. Tiba-tiba Tuhan suruh saya nyanyi lagu ini. Terus dia nyanyi lagu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Tahu nggak? Ini lagu yang gua puter terus sepanjang hari, dari hari Minggu sampai hari H-nya itu. Karena itu cuma ada satu lagu itu, satu kaset itu lagunya ya lagu itu. Jadi itu lagu yang paling gua hafal di kuping gua. Dan waktu dia nyanyi itu langsung blek, ya Tuhan. Itu langsung gue bisa nyanyiin dan gue bisa hayatin, gue bisa nangis kejar di situ. Gue nggak peduli orang lain, gue cuma peduli Tuhan gue. Dan waktu gue nangis, gue berlutut, tiba-tiba mata gue gelap dan gue lihat kayak film gitu. Waktu gue kecil, SD, SMP gue jauh Tuhan, SMA makin jauh, gue kuliah, itu kayak film diputer gue lihat nih, gimana gue nggak lebih kejar, gue nangis di situ. Gue nangis jadi karena gue lihat hidup gue gitu, gue lihat di depan gue hidup gue. Dan waktu itu tiba-tiba dia yang ketua itu tiba-tiba terus dia, ayo kita terus nyembah Tuhan. Dan saya mau doain siapa yang mau didoakan, gue maju. Ditumpang tanganin itu gue belum apa-apa segala macam, gue baru tumpang tanganin. Gue nggak tahu bahasa, gue nggak waktu itu kan gue nggak ngelatih, gue nggak tahu bahasa roh apa-apa. Pokoknya waktu gue ditantang untuk maju, gue maju ke depan, gue angkat tangan. Waktu tumpang tangan gue didoain, tiba-tiba tuh gelap dan gue lihat waktu lagi berdiri ada sinar kayak kalau sinar kayak lampu sorot gitu ya, itu dinyinarin gue gitu. Gue tuh baru sekali itu ke gereja Minggu dan ini baru berdoa yang kedua kali. Gue lihat burung merpati keliling gitu, keliling. Gue lihat amazing, gue apaan ini, tiba-tiba gue bahasa roh. Gue kagak tahu bahasa roh, gue nggak tahu lambang burung merpati itu apa, gue kagak tahu. Pokoknya gue cuman tiba-tiba gue gelap, gue ngelihat diri gue tuh lagi gue berdiri dan gelap kayak disinar gitu, dan ada burung merpati itu dan gue bahasa roh di situ. Sejak itu
Itu bener-bener titik balik, dan gue bilang, makanya gue bilang udah Tuhan stop, gue nggak mau nyanyi lagu-lagu dunia lagi sekuler. Ini gue mau nyanyi buat Tuhan sepanjang waktu sisa hidup gue nyanyi buat Tuhan. Jadi Wow, speechless. Banyak. Ya. jadi mau nangis juga. Waduh. Gue gara-gara itu jadi mau nangis juga. Sorry nih, udah berbunyi. Kita yang denger aja sampai yang kayak Ivani kayaknya nggak berkata-kata dari tadi Ivani. Jadi penonton aja deh. Oke. Sorry nih, Asik banget. sesuai kesepakatan kita. Iya, Tadi iya. udah apa tadi? Time? Keeper. Time- Enggak. Time's out. Time's Time's out. out. Oke. Time's up. Time's up. Time's up. Nah, ini buat teman-teman di rumah ini udah nggak ada pilihan lain lagi nih. Last one. Last kartu kehidupan. Langsung aja ya tanpa berlama-lama. Wow, Cakep. cakep. Wah. Langsung aja tanpa berlama-lama ini. Lihat ya. Oke. Baca yang keras Baca kok. kok. Masa sih? Oh enggak. Iya, Masa kini. Masa kini. Masa kini. Oh. Oh, now. Oh, now. Sekarang ya, bukan Oh tidak. no. Oh, no ya. Oh now. Oke, baik. Bentar. Kenapa? Kenapa Saya nih? jadi ingat nih, sebelum masuk pertanyaan masa kini, aku tuh lupa kita ada bintang tamu tau. Oh. Oh iya. Emang. Yang terakhir ini Iya. yang paling ditunggu-tunggu Iya. pastinya. Pasti Siapa sih? teman-teman di rumah penasaran banget siapa bintang tamu kita yang terakhir ini. Ini juga nggak tahu, ya kan? Padahal kan tadi kita bilang cuma di awal, ya kan? Kan dia Iya. mau kata Di Koroni awal gini, kan? jangan-jangan dipanggil guru pencak silat Bu. gue. Enggak. Enggak. Hai murid, bertobat dah. Balik gitu dia. Balik. Penasaran kan? Yap. Langsung kita panggil aja ya. Penasaran kan? Kita panggil? Oke, 1, 2, 3. Please welcome Ci Jessie. Wow. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Pasti teman-teman di rumah lihat ini siapa wanita Ini siapa cantik ya? ini ya. Main duduk-duduk di sebelah lagi. Iya. Aduh, ini. Luar dari kebiasaan ya. Waduh. Coba Van, kasih tahu dulu lah ke teman-teman di Jadi rumah. hari ini Koroni nggak sendiri teman-teman. Kita kedatangan adiknya. Istrinya Koroni. Istri Iya, yang orang Ci Ci Jessie. Hai Ci. Gimana Ci? Makin cantik aja ya Ci ya. Wah. Kaget kan? Masa sih? Dari sananya kayaknya ya. Hari ini kan nih mumpung ya. Mumpung banget nih. Ada dua sejoli. Iya. Iya. Kamu tahu lo zaman aku itu loh. Iya, ketahuan dong gue tua. Oke. Nah, tanpa lama-lama nih, Ci Jessie Koroni. Iya. Kalau tadi kan Kita Koroni, lebih nanya Koroni terus nih. yep, kita lebih nanya ke kemarin dulu Koroni seperti apa gitu. Tadi Ci Jessie ini aku kasih tahu sedikit juga ya. Tadi kita lebih bahas ke Koroni personal dan masa lalu Koroni seperti apa. Iya. Nah, sekarang kan masa kini. Masa kini pas banget segmen. Oh now. Oh now. Now-nya kan bersama dengan Ci Jessie gitu ya. Iya. Berkeluarga gitu. Kalau boleh tahu Koroni Ci Jessie punya anaknya ada berapa? Mungkin teman-teman di rumah belum tahu. Usia pernikahan dulu deh. Oh ya, usia pernikahan, Iya, usia pernikahan. berapa? Udah punya anak berapa? Kayaknya masih ABG, kayak terlihat ya kayak masih aduh. 2004 pernikahan. Oh, Iya. 2004. 2004. Ini sekarang 2020. Jalan 16 tahun. 16 tahun. Oke, anaknya ada berapa? 4. Yang Kan paling tua. 2004 jadi 4 gitu. Oke. Oh, iya. Yang paling tua? Cocokologi. Jose itu umur berapa ya? 2005 lahirnya. Kebanyakan Oh anak ya pikir udah dulu ya. Ya berarti setahun berarti 15 15 Ya. tahun ya. Wow. Jose ya. Nah, berarti Jose. wow, diberkati Tuhan banget ya. Iya. 4 anaknya. 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Pas. 2004 satunya gopek. Iya.
Nih 2004. sekarang gini. Oke, Van. Sekarang udah pada tahu kan anaknya Koroni berapa, OTW gitu ya kan. Krik. Mungkin penasaran nih semua nih. Seorang yang worship leader gitu ya kan. Udah sekarang kan masa kini kan udah sebagai di gereja pelayan Tuhan ya, gitu ya. udah lumayan. Dan aku segelintir tahu juga bahwa Ci Jesse juga dulu pendoa ya. Bukan dulu, maksudnya sampai sekarang pun jadi pendoa syafaat ya. Ya kan? Iya. Tentunya pasti mendidik anak. Wah, Wow. pengen tahu kan semua di rumah. Ya. Pasti kita Dengan pasti. penasaran. itu dong, bantu dong penasaran. Oke. Pasti dong. Oke, kita harus Pasti dong. Iya. jadi kayak mungkin dulunya Koroni seperti itu dengan titik balik ketika ketemu Tuhan, terus ketemu seorang pendoa yang cantik jelita ini gitu ya. Nah, ketika sudah berkeluarga, punya anak, gimana nih kok apa yang kira-kira Koko tanemin, value-value apa yang Koko tanemin ke anak-anak Koko? Aku mau ngomong itu nggak bisa loh. Oke. Oke, gimana? Ya anak-anak kan itu dia lihat contoh ya. Yup. Jadi lihat contoh ya kita kasih contoh. Karena memang kan di awal juga saya nggak mau di depan beda, di belakang beda. Ya. Jadi saya memang apa adanya, memang di pelayanan gitu ya, di rumah juga begitu. Dan makanya banyak banget orang-orang yang dulu membantu di rumah kita ya. Jadi suster, asisten rumah tangga, itu mereka juga ketemu Tuhan juga di rumah kita. Banyak yang terima Tuhan Yesus di situ. Ya karena kan kita juga berdua, kita bukan orang-orang yang sosok rohani di rumah gitu. Kita apa adanya, tapi kita juga mengasihi mereka. Kita juga menunjukkan bahwa kita orang yang maksudnya kita orang Kristen gitu. Masih orang Kristen pengikut Kristus. Dan anak-anak juga begitu. Jadi dia lihat juga kebiasaan saya, maksudnya gini. Kalau saya ada waktu luang, waktu apa, nggak hanya sekedar waktu luang juga sih, kadang-kadang kayak misalkan abis pulang kerja gitu, so, saya masuk ke kamar yang kosong, itu saya nyembah Tuhan di situ, muji Tuhan di situ, dan itu ternyata punya efek yang bagus gitu buat, terutama kan sekarang yang paling gede kan Jose. Nah, Jose juga ikutin. Sekarang saya jadi bingung, maksudnya ruangan kita mau bagi-bagi jam dong. Rebutan ruangan ya. Karena dia kalau udah doa dan nyembah Tuhan tuh lama banget, bisa 2 jam. Di dalam lebih lama daripada saya. Ini Jo udah belum, maminya, Jo. ini dari maminya. Jo udah belum, Jo. Belum sebenarnya. Maminya masih ngomong kayaknya, maminya masih ngomong nih. Nah, iya. Jadi kayak gitu sih, ya kebetulan anak-anak mesti ngeliat contoh dari papa mamanya lah. Nah, kalau dari sisi Ci Jesse Jessie, sebagai ibu gitu, apa nih kira-kira yang Ya kadang kita sih sama Roni ya selalu tuh mau di mobil, mau dimanapun kita sering banget yang namanya sharing. Oke. Sharing rohani, Cerita kehidupan, tentang Tuhan. cerita Tuhan. Pokoknya yang kita kupas tuh ya firman, terus kehidupan. Jadinya ya kita sering-sering lah kayak seperti itu gitu loh. Jadi mungkin anak-anak juga dari kecil sampai sekarang pun mereka dapat kita tanemin dasar-dasarnya itu loh. Firman itu balik lagi ke firman. Iya. Wow. Jadi bukan maksudnya kita ngomong ini tuh sebagai satu waktu kita dengar kita juga semangat gitu loh. Jadi orang yang dengar ya silakan, dia mau dengar mau enggak ya itu kan our privacy kan, itu kan di apa, karena orang kan ada bilang wah sengaja nih ada mentang-mentang ada orang-orang yang belum kenal Tuhan kita ngomong gitu. Enggak sama sekali. Memang itu kebiasaan kita ngomong gitu karena kita mau dapat sesuatu, kita berdua jadi kuat lagi gitu. Jadi anak-anak juga dengar. Ya kalau ternyata ada yang positif apa yang membantu anak yang suster segala macam mereka dengar, ya itu amazing juga gitu. Sampai dia ada yang ngomong, "Bu kok apa bener sih maksudnya di dalam Tuhan Yesus tuh apa aja apa namanya mungkin sampai satu kali waktu ada suster yang suaminya lari dari dia, tinggalin dia 2,5 tahun nggak ada, hilang. Dia mau ngomong gitu susternya, bisa kesibuk kalau itu apa suami 2,5 tahun hilang terus didoain balik lagi, bisa.
Pede. Pede. Bisa. Iman dulu ya, Ci. Akhirnya doain seminggu balik loh. Wow. Wah, yang paling pusing tuh kalau misalkan dia bilang, "Oke, Bu, minta doain gitu ya." Aduh. Gawat deh kalau suaminya nggak balik, nggak apa-apa. Iya, beban, itu ya. beban loh. Yang dikeluar Kan dari kita mulut ngomong kan, Iya. itu beban gitu loh. Minta didoain Nanti supaya ada dia sehat, biar ada sehat. segmen khusus. Biar maksudnya pasangan hidup. Dia lagi kebetulan dia lagi diet, Ci. Diet. Dia katanya mau Oh, supaya nanti dia aku supaya kasih tahu kurus. resepnya. Oke, balik lagi ya. Jadi Yang gitu penting ya, Ci. tuh kita suami istri yang penting tuh harus basicnya tuh harus kompak. Sehati. Terus kedua unity, terus kita harus kalau apa yang kita ngomong, terus kita pun harus melakukan. Jadi waktu anak-anak itu ngelihat nggak bisa komplain. Nah itu beban bukan beban sih, maksudnya buat kita juga. Diterapkan. Waktu saya ngomong begini, kita berdua kita harus melakukan itu. Jadi mereka ngeliat, oh ya mami ngomong begini, kasih tahu kita berarti mereka ngikutin. Kalau kita berdua ngomong, Tapi nggak melakukan. nah itu dia pasti dikomplain. Jadi Oke, kita harus zaman jadi now, contoh. zaman kalian lah itu. No julid-julid lah pokoknya. Wow. Oke, baik. Teman-teman di rumah udah apa aja kita udah kupas tentang koroni, bahkan istrinya datang dia juga nggak tahu, bukan settingan ya. Tiba-tiba kaget ya, ternyata Jesse datang Kaget, juga. aku juga kaget. Kaget Wow. juga. Kita udah 9 berarti 8 yang 8 gagal ya, bintang tamu yang gagal. Oke. Yang dalam iman itu. Ya, dalam iman karena berhubungan dengan koroni ini worship Tunggu, leader. ada musiknya dulu. Ada musik. Oh. Attention. Oh. Benar. Oh iya bener. Musik Play. banget kita. Wah, enggak. Pay attention. Very attention. Oke, stop. Tanpa lama-lama ya, aduh dulu. Bentar. Toyong. Saya mau beresin dulu ya sedikit Oke. ya. Nah. Dia toyong katanya. Ini games kita Apa? berhubungan dengan nyanyian. Oh jelas. Oh, jelas. Oke, baik. Sebentar, kalau berhubungan dengan nyanyian kita pindah dulu settingnya dong. Oh, Oh, oke. iya dong, ya kan? Oke. Biar lebih asik ya. Sorry ya. Kita pause sedikit Sini ya. om. Oh, Yap. gitu aja om. Iya, Boleh. biar terlalu ini jangan terlalu Nah. dekat. Ini ini udah dikubur dalam-dalam ya. Oh ya, kartu kehidupan ini. dalam-dalam itu nggak boleh. Kartu kehidupan udah dikubur. Oke. Yuk, Oke, siap. baik. Coba dikasih tahu dong clue-nya apa. Oke. Jadi Ci Jessie Koroni, di sini ada kartu. Balik lagi. Balik Bukan lagi. bukan tarot, bukan. Bukan. Jangan sedih. Jadi di sini ada kartu. Nanti tugas Koko sama Cici jadi satu ya, jadi kesatuan. Pilih salah satu ini apa namanya kartu. Kartu ini di sini ada satu kata. Dari kata itu silakan Koroni dan Ci Jessie nyari satu lagu yang Dinyanyikan lah maksudnya. dinyanyiin, bukan nyari doang. Nyari dan nyanyikan satu Dinyanyikan. lagu itu yang ada kata ini di dalamnya. Sampai sini ya paham ya? Atau kalau misalnya Koroni kan penyanyi, Penyanyi ya. dong. Seandainya nggak ada di lirik lagu, ciptakan caranya sendiri. ciptain aja berdua. Kaget dong. Oke, baik. Contoh ya. Contohnya Ivan. Contoh ya. Ivan. Aku Iya. nggak bisa nyanyi kalau nggak ada mic. Ya, ini Ah, sombong banget. Cek satu. Oh, belum. Belum. Sebentar ya. Cek Mainkan. satu. Contoh ya. Cek. Contoh ya. Yang udah kalau buat dia mah gampang aja. Rusak. Ya kan? Coba contoh. Rusa ya? Iya. Oke. Cik. Sadis dia. Rusak. Ya, Gak usah rusak. pakai kunci. Mainkan. Nggak usah. Rusa ya? Iya. Rusa yang ku Ya, rasakan. ntar dulu nih. Bukan Ntar dulu. Ini masih jelas nih. Ini masih jelas. Kenapa? Menop itu rasa. Rasa. Mungkin Satu waktu itu. Kedua, kan tadi Koroni udah bilang udah memutuskan nggak menyanyi lagi lagu-lagu Oh iya benar. rohana, ya kan? Oke. Mulutnya Rohana. sudah dipakai. Iya, Rohana. Rohana. Oh jadi harus lagu rohani. Rohani. Oke Oke. baik. Oke baik. Komitmennya Koroni. Berarti Oke, aku udah dapet. ya. Apa? Gampang. Rusak. Cakep. Cakep. Seperti rusa rindu.
susah. Oke. Oke. Cakep. Nah, sekarang pilih. Oke, Sekarang udah ya. nggak usah Oh, lama-lama, udah, itu contohnya teman-teman kayak di gitu rumah ya. udah nggak Jadi sabar. nggak boleh lagu rohana ya, Koci. Iya. Harus rohani. Udah pasti kok ini mah. Yuk. Ya, oke, boleh tinggal dipilih, jangan dibuka dulu, ambil dulu ya. Ya, oke, teman-teman udah diambil ya satu ya, Cie sudah ngambil, nah ini kita simpan, dibuka. Rusak. Pelangi. Apa? Kok boleh dibaca? Pelangi. Pelangi. Oke, teman-teman pelangi. Pelangi. Ih, Itu lagu rohani loh. Alangkah indah. Oke. Pelukismu agung kan itu. Ya. coba dicek dulu kok. Mau ada chord atau gimana? Oke ya. Cek dulu dong mic-nya. Coba ya. Cek. Berdua dong. Ya namanya lagu pelangi-pelangi aja, lagu anak-anak. Kok katanya nggak boleh lagu itu. Nggak boleh rohana, harus lagu rohani. Diajak rohani deh. Apa Pelangi sehabis. Bentar. apa sih? Kok bercanda sih? Kok kita serius? Di, Kok kita serius? apa sih? Kok yang benar? Kenapa sih? Aduh, kebetulan deh. Kita Lu kasih mic-nya yang bener dong, coba. Lu gimana sih? coba semana? Ngomong, coba. Semana? Coba. Nah, coba udah cek. coba. Seperti Nah. pelangi. Tapi bener. Coba kok. Lagi kok. Coba kok. Ini gimana sih? Waduh, ini nggak bener. Kalau itu penyanyi loh. Sampai Aduh, keluar mata nggak aku. bener nih. Memang mic-nya Oh, parah ini nih, emang kok. iseng kok, mereka Nih, iseng sorry, banget. sorry, keluar Sampai mic. capek. Gua mengampuni. Aduh, nggak. Ini Sehabis pelangi, sehabis mengampuni. teman-teman di rumah, ini benar-benar koloni nggak tahu nih. Jadi kerjaan habis-habisan deh. Luar biasa ya, kita udah Ampuni mereka. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. segmen ini ditunggu sekali Iya, sebenarnya betul kita. banget. Tadi aku hampir takut ketika dia udah puter-puter ini loh. Aduh, wah dia tahu. Tes ya. Ini hampir. Nah, kan sedikit lah kita minta nyanyi lah, pasti teman-teman di rumah kepo Bener, nih, tapi kali ini dua ya. sejoli duet gitu ya. Sekarang kali ini yang benar ya. Oke, tapi sebelum Koroni nyanyi, kita mau closing dulu dong. Oke. Bener kan? Koroni terima kasih. Koroni, Cijesi, terima kasih. Koroni datang ke sini ngobrol di Obsesi. Terima kasih. Tentunya teman-teman di rumah juga merasa diberkati Yap. dengan kesaksian Koroni dan kesaksian Cijesi juga. Terima kasih semuanya. Kita TVRI, Pamit. Saya TVRI Tasya, Fandi. Rivo. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di next episode, next chapter. Pasti kalian kepo banget siapa narasumber selanjutnya. Jadi terus pantengin Obsesi. Please welcome Koroni dan Cijesi. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku dan bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat
padamu Yesus, bawaku mendekat padamu.